Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung bulan April. Kita yakin dan percaya kita boleh melalui bulan April hingga saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan semua pergumulanmu. Kita mau fokus, hanya mau fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada sampai dengan saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan memuliakan Nama-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu,
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan hanya dalam bagi nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya Tuhan boleh ada di tempat ini memberkati kita semua. Tak penuh kisah kasih yang kau berikan, karya termegah, Dia yang
Tuhan berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan presentasi dari anak-anak kita dengan pujian Ulala.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada sukacita di tempat ini, amin. Kami akan memberikan satu pujian yang berjudul Hulala. 1, 2, 3, go. Anak-anak yang luar biasa, seperti pujian tadi, tidak akan kita takut, tidak akan kita bimbang, sebab Allah selalu bersama kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati kita sekali lagi. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa sempurna dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan,
setiap musim kehidupan kami, apapun itu, Engkau Tuhan yang selalu beserta kami. Pada siang hari ini, kami mau mengiring Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mengiring-Mu ya Bapa, seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku, masuk dalam rencana
pikiran dan kehendak Amin, kami. Yesus. Jangan biarkan pikiran kami menipu kami, jangan biarkan kehendak kami menipu kami. Jangan sembunyikan dirimu dari kami, jangan sembunyikan kebenaranmu dari kami, jangan sembunyikan kehendakmu dari kami. Tuntun langkah-langkah kami untuk kami masuk ke dalam rencanamu. Tuhan, Kau Bapa kami, Kau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Bapa yang punya rancangan yang indah dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu di dalam setiap peristiwa hidup kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau terus bekerja memulihkan kami Tuhan. Roh Kudus, semua ini karena karya-Mu. Engkau yang mampu melakukan semuanya itu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang mengerjakan perkara-perkara ilahi dalam hidup kami. Engkau yang memulihkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami bisa menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu, buat kami mengerti kebenaran-Mu sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Roh Kudus penuhi tempat ini, penuhi ruangan Surabaya, tempat anak-anak sekolah minggu beribadah. Penuhi, lawat kami Tuhan, lawat kami lewat firman-Mu. Lawat kami, urapi juga guru-guru sekolah minggu, lawat anak-anak. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam. Puji nama Tuhan, kita sudah dibawa ke dalam penghujung bulan April di tahun ini. Besok kita akan masuk ke bulan Mei. Tanpa terasa hampir setengah tahun kita sudah akan lalui saudara. Saya berdoa supaya hari-hari kita itu bukan hari-hari berlalu begitu saja, tetapi ada terus kemajuan, ada terus pertumbuhan, kemajuan di dalam pengenalan akan Tuhan, kemajuan di dalam karakter saudara, kemajuan di dalam semua hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita saudara. Karena kalau kita nggak mengalami kemajuan, maka kita akan ketinggalan, karena dunia ini terus bergerak maju saudara. Saudara harus perhatikan, dunia ini terus bergerak maju. Kalau saudara nggak maju, bukan berarti saudara di tempat yang sama, saudara ketinggalan jauh saudara. Makanya kita perlu semakin mendekat kepada Tuhan saudara. Hidup ini sebuah perjalanan, selalu saya katakan perjalanan saudara. Bukan cuman sekedar stagnan saudara. Kita sedang berjalan sebenarnya, berjalan di dalam waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti program gereja kita, setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 kita ada doa puasa. Jadi saya mau ingatkan, mulai nanti malam kita ada doa puasa selama 7 hari ke depan. Dan setiap hari jam 7 malam kita kumpul di ruangan Surabaya atau di tempat sekolah minggu, kita nyembah Tuhan jam 7 sampai lebih kurang sampai setengah 9, jam 9 saudara. Kita cuman menyembah, dan saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, berdoa buat jemaat, berdoa buat gereja ini, berdoa buat kota ini saudara, saya percaya saudara, satu saat kita akan melihat kemuliaan Tuhan saudara, amin. Setiap orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia saudara. Saya percaya itu. Karena itu kalau memang tidak terlalu sibuk, mari ambil waktu saudara, nikmati lawatan Tuhan. Saya kadang melihat anak-anak ketika mereka datang menyembah saudara, waduh, anak-anak kecil seperti Joseph juga ikut, seperti Sela juga ikut saudara, mereka ikut saudara. Saya anak-anak remaja juga, mari kita menyembah. Yang kedua saudara, tanggal 18 Mei itu hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi ada rencana kita mau buat acara Family Day saudara. Kita tanggal 17 sore sampai tanggal 17 sore kita akan adakan di Sendang saudara. Di Sendang itu ada namanya rumah doa. Kita sudah lihat kemarin.
kita akan pakai itu. Acara kita acara santai, game, makan, api unggun. Kita pingin refreshing lah saudara di dalam jemaat ini. Tapi memang tidurnya di kasur lantai saudara ya. Jadi kita tidur di aula, ada rumah sebenarnya. Ada 2 rumah dan ada 1 aula. Nanti kita bagi-bagi, nanti kita tidur sama-sama. Kita menikmati kebersamaan saudara. Bagi saudara yang tidak ada acara keluar kota atau acara keluarga, boleh, ayo kita kumpul sama-sama. Kita nanti di sana nyembah Tuhan, kita di sana doa, kita di sana bermain, kita ya happy saudara, kita nikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan saudara. Tanggal 17 Mei dan tanggal 18 kita berangkat 17 sore, 18 siang atau sore lah. Habis makan siang kita nanti pulang saudara ya. Kalau bisa tolong didaftar saudara, supaya apa? Supaya kita bisa tahu kita siapin konsumsi berapa. Biayanya berapa? Gratis saudara. Nanti ditanggung gereja semua. Kok hebat gereja, bukan? Jadi kalau saudara jualan ya, saudara lihat ada jualan itu saudara ya. Jualan itu, ya itu untuk itu saudara ya. Keuntungannya itu kita pakai untuk acara-acara seperti itu ya. Jadi kalau ada jualan di situ cepat-cepat borong saudara, karena itu untuk acara-acara kayak gitu. Jadi nanti gratis acaranya saudara ya. Kita masak bersama di sana, senang-senang lah pokoknya ya. Jadi kita perlu refreshing ya. Mas Paku harus ambil cuti tuh. Oke, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini penyertaan Tuhan. Sebenarnya ini sudah saya siapkan tema ini sekitar 5 minggu yang lalu saudara ya. Pas saya mau siapkan, saya masuk rumah sakit. Saya masuk rumah sakit, yaitu ya ampal saudara, sakit jantung saudara. Akhirnya Tuhan ingatkan kembali untuk membawa ini. Saudara, penyertaan Tuhan itu penting saudara. Kadang banyak orang menganggap penyertaan Tuhan itu hal yang biasa. Padahal kalau saudara mengerti esensi tentang penyertaan Tuhan itu, waduh, luar biasa. Sambil contoh sederhana lah. Kalau Bapak Presiden Jokowi berkata kepada kita, aku mau sertai engkau. Kira-kira saudara senang gak saudara? Senang gak? Senang. Ketika Bapak Presiden bilang, oke, selama 1 bulan ini kamu kemana saja aku sertai. Saudara, masih ada ketakutan gak dalam hidupmu? Enggak, karena kita tahu kalau Presiden menyertai kita, di belakang Presiden ini ada pasukan pengawal Presiden. Di belakang Presiden ini ada fasilitas-fasilitas, betul nggak? Ada keamanan, semuanya ada. Beda kalau yang menyertai itu Om Saleh, biasa saudara, biasa. Tapi kalau Bapak Jokowi sebagai presiden bilang aku mau sertai engkau, waduh, kita tuh senangnya luar biasa, kita nggak takut lagi. Bayangkan kalau Tuhan yang menyertai kita. Ketika Tuhan menyertai kita saudara, apapun yang kau lakukan pasti berhasil, kata firman Tuhan. Yusuf, sekalipun dia dibuang atau dijual sebagai budak, sebagai pribadi yang tidak berharga, yang tidak bernilai lagi, tapi Alkitab katakan apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Karena, perhatikan karenanya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia punya relasi, bukan karena dia ganteng, walaupun memang betul dia ganteng saudara, tapi Alkitab katakan karena Tuhan menyertai Yusuf. Tapi untuk mendapatkan penyertaan Tuhan itu saudara, tidak semudah kita mengatakannya saudara. Karena apa? Allah itu kudus.
kita ini manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kekudusan Allah tidak bisa ketemu dengan dosa. Terus bagaimana supaya kita dapat penyertaan Tuhan? Nanti kita lihat. Kita mau belajar dari sebuah peristiwa yang sangat penting dari perjalanan orang Israel, saudara. Perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 5 dan ayat 15 sampai 17. Sebenarnya kalau nanti saudara ada waktu, tolong baca itu dari ayat 1 sampai ayat 23 itu. 23 atau 22 itu, sampai terakhir itu, saudara. Saya akan bacakan bagi kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa ini yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel bukan karena orang Israel baik. Tuhan memberikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu kepada orang Israel bukan karena orang Israel mencari Tuhan. Tuhan berikan tanah Kanaan kepada orang Israel karena Tuhan punya perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau engkau hari ini diberkati, engkau hidupmu mungkin gak benar, engkau ikut Tuhan asal-asalan, tapi engkau tetap diberkati. Bisa jadi itu karena Tuhan punya perjanjian dengan orang tua kita, dengan mbah buyut kita, di mana mereka dulu cinta Tuhan, mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Oleh karena itu, kalau engkau ingin melihat anak cucumu nanti mendapatkan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, bangunlah hubungan dengan Tuhan hari ini. Bangunlah covenant, perjanjian dengan Tuhan, untuk mengikuti Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk taat dan setia kepada Tuhan. Maka yang menikmati nanti anak cucu kita. Saya selalu bermimpi dan selalu meminta sama Tuhan, Tuhan, saya hari ini tidak bisa mencapai semua impian-impian saya. Gak apa-apa. Yang penting anak-anak saya nanti saya lihat mereka menjadi orang-orang hebat. Cucu-cucu saya lihat bagaimana mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Apa yang kau tabur hari ini, bukan cuma engkau yang menikmati. Puji Tuhan, syukur kalau Tuhan kasih kesempatan kita menikmati. Tetapi yang pasti ketika engkau sungguh-sungguh, anak cucumu akan diberkati Tuhan. Tapi kalau engkau hari ini main-main dengan Tuhan, menyembah berhala, tidak menghormati Tuhan, anak cucumu pun akan menanggung semuanya, saudara. Saudara, Tuhan kasih tanah Kanaan kepada orang Israel itu karena melihat Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Jadi Tuhan bilang seperti ini. Berfirman Tuhan, pergilah, berjalan dari sini, kata Tuhan. Ayat 32 dikatakan, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Orang-orang ini yang tinggal di Kanaan dan sekitar Kanaan. Jadi Tuhan mau ngomong gini sama orang Israel gini, Musa, saya kan sudah menyertai kalian dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Ini peristiwa di Gunung Sinai nih. Gunung Sinai. Sekarang gini Musa, ini umatku ini pemberontak nih katanya. Pemberontak. Udah gini aja, kamu jalan aja. Jalan. Yang penting saya gak usah menyertai kalian. Gak usah menyertai kalian.
akan kuutus malaikatku untuk menyertai kalian. Kamu pasti sampai ke tanah Kanaan. Dan kamu pasti kalahkan, itu Kanaan pasti kamu kalahkan orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang ada di sekitar Kanaan. Kamu pasti kalahkan karena ada malaikatku yang bersama dengan kalian. Kalau saudara disuruh seperti itu, apa yang saudara lakukan? Kita lanjut saudara. Menarik kisah ini saudara. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Nanti kita lihat kenapa mereka akhirnya membuang perhiasan itu saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengah kamu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apakah yang akan kulakukan kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Menarik saudara. Apakah Tuhan mengenal kita saudara? Wow, kadang saya merenung gini saudara, Tuhan, kira-kira kalau aku ketemu engkau, apa pendapatmu tentang saya? Ada kalanya saya langsung nangis, saya bilang, saya tahu Tuhan sering kecewa terhadap saya. Saya sering melukai hati Tuhan, saya sering menyakiti hati Tuhan. Tapi Alkitab katakan Tuhan mengenal Musa, karena Musa itu hatinya lembut, dia taat kepada Tuhan. Saudara, apa latar belakang dari kisah ini? Tadi saya sudah singgung sedikit. Suatu saat ketika mereka di dalam perjalanan, mereka sampai di Gunung Sinai saudara. Tuhan bilang kepada Musa, Musa, kamu naik. Aku akan kasih 2 loh batu. Dikasih hukum yang ditulis di dalam 2 loh batu, Dekalog. Ternyata di atas Gunung Sinai ini Musa kelamaan, saudara. Kita tahu akhirnya 40 hari dia di atas Gunung Sinai berhubungan dengan Tuhan. Ketika Musa di atas Gunung Sinai, saudara, orang Israel ini mulai gelisah. Mereka sudah mulai berpikir negatif tentang Tuhan, mulai berpikir negatif tentang Musa. Jangan-jangan Musa sudah mati. Siapa yang akan memimpin kita ke tanah Kanaan? Akhirnya mereka punya inisiatif membuat apa saudara? Patung anak lembu emas. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir saudara, ya, ketika mereka keluar waktu anak sulung meninggal, itu orang-orang Mesir itu semua mengeluarkan perhiasannya, mengeluarkan perhiasan emasnya. Dia kasih sukarela supaya mereka cepat-cepat keluar. Jadi Tuhan gerakkan hati orang Mesir, semua perhiasan-perhiasan mereka kasih kepada orang Israel. Enak kalau kayak gitu ya. Tiba-tiba orang-orang kaya ngasih Tuhan gerakkan ngasih. Wah, tapi ternyata saudara, itu kan berkat saudara, betul nggak? Dengan sukarela orang Mesir ini ngasih apa namanya itu,
emasnya kepada orang Israel, saudara. Waduh, senang mereka. Tapi lihat, justru berkat itu menjadi masalah bagi mereka. Ketika mereka menunggu Musa nggak turun-turun, saudara, akhirnya mereka bilang gini, waduh, kayaknya kita udah nggak punya Tuhan lagi nih. Ayo kita buat Tuhan bagi kita. Ayo kumpulin emasmu, emas. Ayo kumpulin emas. Jadi berkat itu mereka kumpulin, mereka daur ulang, mereka bentuk menjadi apa? Patung anak lembu. Dan baru ketika jadi patung anak lembu itu, mereka sembahlah itu patung itu dan berkata, inilah Tuhan kita yang akan memimpin kita masuk ke tanah Kanaan. Mungkin ketika kita dengar kisah ini kita bilang, kok gobloknya orang Israel. Tapi saya mau kasih tahu, seringkali kita kayak gitu. Dulu kita nggak punya apa-apa. Kita hidup dari belas kasihan Tuhan. Kita hidup dari anugerah Tuhan. Tuhan berkati kita melimpah. Dengan apa? Harta. Dengan apa? Jabatan. Dengan apa? Fasilitas. Akhirnya kita melupakan Tuhan. Kita mulai menyembah harta ini. Harta inilah yang akan menjamin masa depanku, yang akan membawa aku ke hari tuaku. Dulu kita bilang, Tuhanlah yang akan membawa aku ke hari tuaku, Tuhanlah yang menyertai aku. Sekarang harta inilah yang menjadi penjamin hari tuaku. Katakan kiri kananmu, bro, jangan pura-pura enggak tahu, bilang. Halo, bukankah kita sering seperti itu? Sama dengan orang Israel yang dulunya kita bergantung total kepada Tuhan. Ketergantungan kita kepada Tuhan membuat Tuhan berkati kita. Tetapi ketika kita sudah diberkati, berkat itu yang menjadi tujuan kita. Kita justru tunduk kepada berkat, kita menyembah berkat dan meletakkan jaminan hidup kita kepada berkat, bukan lagi kepada Tuhan. Wow, Tuhan marah, saudara. Tuhan bilang sama Musa, Musa, lihat itu umatku. Mereka sudah membuat patung anak lembu emas dan mereka sudah menyembah. Wow, kamu turun, kata Tuhan kepada Musa. Musa turun, saudara. Musa turun, itu 2 loh batu dia banting, saudara. Bang! Pecah. Saking emosinya dia. Alkitab katakan Musa itu orang yang paling lembut hatinya di dunia. Sebelum dan sesudah Musa tidak ada orang yang hatinya lembut. Ternyata orang yang hatinya lembut pun bisa ngamuk, saudara. Tapi dia ngamuk karena orang Israel tidak menghormati Tuhan. Mereka melupakan perbuatan Tuhan. Marah Musa. Akhirnya, saudara, dikumpulkanlah, dipisahkan antara yang menyembah patung dengan yang tidak menyembah patung. Yang tidak menyembah patung cuman siapa, saudara? Suku Lewi. Makanya di Alkitab suku Lewi lah yang dipercayakan untuk melayani di bait suci, saudara. Kaum Lewi, karena kaum Lewi tidak mau menyembah patung itu. Hanya orang-orang yang tidak mau tunduk sama berhala yang Tuhan akan pakai melayani Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Itu disuruh itu patung emas itu dileburkan kembali, disuruh mereka minum airnya, dan berapa banyak orang mati saat itu. Akhirnya Tuhan bilang sama Musa, Musa, udah gini aja deh, gini aja. Udah tak habiskan aja semua orang Israel, tak bunuh aja semua, katanya. Biar aku bangkitkan satu bangsa lagi dari keturunanmu. Wow. Biar aku bangkitkan satu bangsa dari keturunanmu, biar aku binasakan mereka semua. Tapi Tuhan bilang, Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, lebih baik
namaku tidak dicatat dalam kitab kehidupan daripada engkau binasakan umatmu. Waduh, luar biasa Musa, saudara ya. Pendeta perlu punya hati kayak gini kayaknya, saudara. Lebih baik namaku tidak dicatat dalam kitab kehidupan daripada mereka yang engkau binasakan. Adakah kita dari sini yang mau berkata, Tuhan, lebih baik aku yang Tuhan lupakan daripada anak-anakku Tuhan lupakan. Wah, hatinya Musa luar biasa. Akhirnya lululah hatinya Tuhan, saudara. Luluh hatinya Tuhan karena kasihnya Musa kepada orang Israel, saudara. Memang Musa marah, tapi dibalik kemarahannya itu dia sangat mengasihi orang Israel. Dia nggak pingin Tuhan membinasakan orang Israel, walaupun akhirnya nanti semua yang keluar dari tanah Mesir yang umur 20 tahun ke atas itu semua mati di padang gurun, saudara. Kita lihat kenapa nanti. Wah, ketika saya renungkan ini, saudara, saya teliti ini, sangat aplikatif dengan kehidupan kita saat ini, saudara. Akibatnya Tuhan murka dan ingin membinasakan semua orang Israel dan membentuk bangsa baru, yaitu dari keturunannya Musa, saudara. Tapi Musa nggak mau mengambil keuntungan itu, saudara. Coba bayangkan, saudara ya. Coba bayangkan saudara sebagai Musa, saudara. Waduh, kalau Musa ini orangnya egois, Musa ini orangnya serakah, saudara. Dia pikir, waduh, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Wais, ya biar matilah ini semua. Nanti keturunanku kaya raya di sana. Bisa nggak Musa ngomong gitu, saudara? Wah, Musa kalau mau pilih nyaman dia bilang, nggak apa-apa Tuhan. Memang bisa jadi panas-panasi Tuhan, saudara. Tuhan, memang umat memang kurang ajar. Aku udah capek ngurusin mereka, Tuhan. Udah binasakan aja. Biar keturunanku nanti yang memasuki tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Waduh. Tapi Musa nggak lakukan itu. Dia nggak egois, saudara. Keluaran 32 ayat 9-10 katakan, lalu firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku. Lihat, Tuhan mau membinasakan orang Israel, itu minta izin dulu sama Musa, saudara. Waduh, hebat Musa ini, luar biasa, saudara. Dia minta izin, biarkanlah apa? Aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Waduh, luar biasa, saudara. Kita harus belajar dari Musa, saudara. Jangan egois, jangan egois, hanya sibuk memikirkan yang penting saya sudah selamat, saya sudah diberkati. Orang lain mau binasa urusanmu mah. Atau juga karena kamu keras kepala ya wajar kamu binasa. Jangan egois. Keluargamu yang belum bertobat, kau harus tangisi mereka, bela di hadapan Tuhan seperti Musa membela umat Israel di hadapan Tuhan. Respon Musa, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Saya suka dengan kata-kata ini, saudara. Musa melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di padang gurun dan membinasakannya dari murka bumi. Sebaliknya, dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Tuh Musa bilang gini, Tuhan, ojo to Tuhan, apa kata orang Mesir Tuhan kalau engkau binasakan? Engkau yang membawa mereka keluar dengan tangan yang perkasa, dengan kekuatan yang luar biasa. Harus kau binasakan di padang gurun. Janganlah Tuhan, menyesallah Tuhan dengan rencanamu itu loh. Coba, kelihatan kurang ajar ya. Tapi sebenarnya Tuhan gak ingin membinasakan orang Israel. Tapi akhirnya Tuhan dengar Musa, saudara. Saya mau kasih tahu, doa-doamu itu bisa membuat keluargamu diselamatkan Tuhan.
Harusnya keluargamu itu dibinasakan, Tuhan dihajar oleh Tuhan. Tapi karena doa-doamu saudara, Tuhan stop. Jadi kalau engkau hari ini hidup nggak benar, tapi engkau masih aman-aman saja, bisa jadi karena masih ada orang yang berdoa buat engkau dan berkata, Tuhan kasihani dia, Tuhan kasihani dia. Jadi jangan berkata sombong dan berkata, Allah saya hidup nggak benar aja diberkati Tuhan, saya hidup nggak benar aja masih tetap seperti ini, enak, baik-baik saja. Bukan karena itu, karena mungkin orang tuamu masih berdoa bagi engkau, teman-temanmu masih berdoa bagi engkau, pendetamu masih berdoa bagi engkau. Begitu ini semua berhenti berdoa, dibinasakan Tuhan engkau. Itu yang terjadi kepada umat Israel. Itu yang membuat saya selalu komitmen berdoa bagi orang-orang yang saya kasih, yang saya kenal, termasuk kepada jemaat ini. Siapa tahu dengan doa saya itu akhirnya murka Tuhan gak jadi turun dalam hidup mereka. Siapa tahu dengan doa kita itu anugerah Tuhan turun bagi mereka. Jadi jangan anggap enteng doa saudara, jangan anggap enteng. Itu yang dilakukan Musa saudara. Ingatlah, akhirnya Tuhan mulai melunakkan hati. Tuhan bilang gini, pertama dia bilang gini saudara, Tuhan masa sih Tuhan gak malu, Engkau yang bawa mereka keluar, nanti orang Mesir bilang apa tentang Tuhan. Yang dia jaga martabatnya Tuhan, betul dong? Dia jaga martabatnya Tuhan, nanti Tuhan kan gimana gitu loh. Terus dia bilang gini, mungkin Tuhan masih belum lunak hatinya. Akhirnya dia cari cara lain melobi Tuhan. Ingatlah kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah. Lihat, waduh, ini teknik komunikasi, negosiasi yang luar biasa. Akhirnya dia bilang, Tuhan, ingat loh Tuhan, kau kan sudah janji loh kepada nenek moyang mereka loh, Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa kau akan bawa mereka kembali ke sana dan engkau akan berkati mereka. Saya kadang berpikir gini saudara ya, saya ini orang yang sering menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan masih pakai, Tuhan masih berkati. Bisa jadi bukan karena saya. Ada bapak saya yang dulu punya perjanjian dengan Tuhan, yang sangat mengasihi Tuhan. Ada kakek saya yang dari kecil mencintai Tuhan, hidupnya hanya untuk Tuhan. Bahkan dia merintis gereja di sebuah desa sangat miskin, sampai matinya dia miskin, tapi dia berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Saya ingat kisah ini saudara. Bisa jadi Tuhan pakai saya bukan karena saya hebat. Saya tahu latar belakang saya kacau. Saya pemberontak sama Tuhan, saya tidak taat sama Tuhan. Tapi Tuhan ingat perjanjiannya dengan kakek saya, saudara, opung saya, yang betul-betul mengasihi Tuhan. Dia ingat perjanjiannya dengan papa saya yang betul menghormati Tuhan. Dan Tuhan sudah bersumpah, dan saya lihat keturunan kakek saya itu semua diberkati Tuhan sekarang. Keturunan bapak saya saat ini semua diberkati Tuhan saudara. Diberkati. Kalau engkau ingin melihat keturunanmu diberkati Tuhan, mungkin suatu saat anakmu bisa jatuh dalam dosa, suatu saat anakmu memberontak, tapi karena engkau sungguh-sungguh hari ini mencintai Tuhan dan engkau bawa anak-anakmu kepada Tuhan, Tuhan ingat itu. Itu yang Musa katakan. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri, dan telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka
yang dirancangkannya atas umatnya. Saudara, ada satu berita baik yang saya ingin sampaikan kepada kita. Di balik semua apa yang dilakukan oleh orang tua kita, ingatlah, ada Yesus mati di atas kayu salib. Kalau engkau saat ini belum dimurkai Bapa, karena Bapa melihat anaknya disalib, saudara, yang sudah menebus dosa kita. Kalau hari ini Tuhan tidak murkai kita, karena Dia lihat anaknya yang sudah membuat perjanjian, yaitu perjanjian yang baru. Karena itu tinggal di dalam Kristus, hormati Dia. Maka apapun kelemahanmu, apapun kekuranganmu, sejatuh apapun engkau, yang Bapa lihat bukan lagi engkau, tapi yang Bapa lihat siapa? Yesus yang sudah mati untuk menebus dosamu. Tapi kalau engkau tidak menghormati Kristus, engkau tidak di dalam Kristus, engkau tidak bernilai di hadapan Bapa. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa itu semua, setelah Musa bernegosiasi dengan Tuhan, saudara, akhirnya Tuhan kasih solusi jalan tengah. Wah, saya suka dengan kata ini, saudara. Apa? Solusi jalan tengah. Tuhan bilang gini, oke deh Musa, umatmu ini terlalu memberontak, gini aja deh, aku kasih perlindungan tapi tanpa penyertaan. Aku kasih perlindungan tanpa penyertaan, karena umatmu ini harusnya udah dibinasakan ini. Orang Israel harusnya dibinasakan oleh Tuhan, tapi Tuhan kasih jalan tengah, perlindungan tanpa penyertaan. Ada janji Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu pasti masuk deh ke tanah Kanaan, pasti. Semua janjiku kepada Abraham, Ishak dan Yakub pasti aku genapi. Kamu pasti masuk. Kamu pasti menikmati tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dan aku akan kirim malaikatku menyertai engkau. Dan engkau pasti menang atas musuh-musuhmu. Pasti menang. Tapi aku tidak menyertai engkau. Dia bilang, aku tidak menyertai kalian. Cukup malaikatku yang menyertai kalian. Kalau saudara ditawarkan saat ini, Tuhan bilang gini, oke deh, gini deh, Bu Ani, kamu pasti kaya, kamu pasti tender apa aja menang. Siapa yang pingin menggagalkan engkau, malaikatku aku suruh untuk melawan dia. Tapi aku gak menyertai engkau. Saudara mau gak? Beneran. Jangan-jangan kita bilang gini, Tuhan gak popo, Tuhan gak menyertai, sing penting aku soge, sepenting semua keinginanku terwujud, sing penting aku tetap menang dalam segala hal. Saudara pilih yang mana? Yang satu atau yang nomor dua? Yang satu tetap diberkati Tuhan, tetap menang, pokoknya semua keinginanmu tercapai, semua janji Tuhan digenapi, tapi tanpa penyertaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyertai engkau, tetapi penyertaan Tuhan itu ada konsekuensinya, saudara. Yang Tuhan ambil dari orang Israel adalah penyertaan, yakni ke negeri yang berlimpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika Tuhan menyertai kita, konsekuensinya ketika kita bermain-main dengan Tuhan, dibinasakan.
Ketika engkau bermain-main dengan Tuhan, langsung dihajar, bangkrut. Ketika engkau bermain-main dengan Tuhan, dihajar sama Tuhan. Saudara pilih mana? Diberkati tanpa penyertaan Tuhan, atau disertai Tuhan tapi nggak boleh macam-macam? Tanya kiri kananmu, pilih yang mana? Hah? Gampang untuk menilainya. Kalau engkau masih bersungut-sungut, kalau engkau masih menyalahkan, kalau engkau belum bisa terima semua yang terjadi dalam hidupmu, itu artinya engkau memilih nomor satu. Kalau engkau yakin Tuhan menyertai engkau, maka kita harus percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu semua dalam kontrol Tuhan. Tidak ada alasan bagiku bersungut-sungut, tidak ada alasanku menyalahkan orang lain, tidak ada alasan bagiku menyalahkan keadaan. Dan aku percaya ada tangan Tuhan yang sedang merendah hidupku. Saudara mau pilih mana? Saya tahu ini nggak mudah. Kalau orang yang mata duitan, yang mentalnya cuman duniawi, saudara, dia akan bilang, gak popo, Tuhan gak sertai. Sing penting aku soge, sing penting aku sukses, sing penting apapun tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Tetapi bagi orang yang menjadi warga kerajaan surga, yang orientasinya adalah kerajaan Allah, bagi dia 1 menit tanpa penyertaan Tuhan itu penderitaan. 1 menit tanpa dia bisa rasakan hadirat Tuhan itu penderitaan, saudara. Jadi alasan Tuhan untuk tidak menyertai sebenarnya untuk menyelamatkan mereka. Karena penyertaan Tuhan bisa membinasakan mereka. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau. Akhirnya Musa berkata apa? Tuhan, aku memilih penyertaan-Mu. Aku memilih penyertaan-Mu. Dan saudara tahu konsekuensinya apa? 1 angkatan semua yang keluar dari tanah Kanaan yang berumur 20 tahun ke atas, semuanya mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Kalau engkau minta penyertaan Tuhan dalam hidupmu, kita harus belajar menghormati Tuhan. Kadang kita ini licik, saudara. Kita minta penyertaan Tuhan itu hanya sekedar supaya kita diberkati, supaya kita disembuhkan, supaya kita dipelihara, supaya kita sukses. Tapi kita nggak pernah berpikir ketika Tuhan menyertai saya harus menghormati kekudusan Tuhan, harus menghormati kedaulatan Tuhan, saya harus menghormati perasaannya Tuhan. Makanya jangan heran, saudara, ketika engkau mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, ketika engkau mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan dan engkau minta pimpinan Tuhan, macam-macam dikit dihajar sama masalah, neko-neko dikit dihajar sama masalah. Kita mulai teriak-teriak, dulu loh kak, waktu saya belum ikut pemuritan loh kak, waktu saya dulu belum ikut gereja sini loh kak, oh saya aneh-aneh itu gak masalah, hidupku nyaman-nyaman saja, usahaku oke-oke saja. Begitu saya mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, baru nyolong uang perpuluhan, pesanan sudah gak ada lagi, sudah langsung ditipu oleh orang. Baru gak ke gereja 2 minggu, udah mulai banyak yang aneh-aneh. Yang punya pengalaman katakan kiri kananmu, bro, saya pernah
mengalaminya, bilang. Ketika kita minta penyertaan Tuhan, konsekuensinya kita harus menghormati kekudusan Tuhan. Ketika Musa minta, Tuhan, aku minta penyertaan-Mu. Oke. Tapi jangan macam-macam loh ya. Jangan main-main loh ya. Betul saudara. Orang Israel main-main disikat sama Tuhan. Orang Israel main-main dibinasakan sama Tuhan. Memberontak kepada Musa, dihukum sama Tuhan. Saudara, pertanyaannya, masihkah saudara mau minta penyertaan Tuhan? Atau cukup meminta berkat Tuhan? Kalau saudara bagian dari orang-orang Israel, mau pilih mana? Diberkati dan dilindungi malaikat Tuhan, namun tidak disertai Tuhan, atau disertai Tuhan tapi dididik, bahkan bisa dibinasakan Tuhan. Saudara lihat, ingat zamannya, mungkin saudara bilang gini, Kak, itu zamannya perjanjian lama. Memang zaman perjanjian lama kan Tuhan itu kan kayaknya galak gitu loh. Perjanjian baru kan Tuhan itu maha kasih. Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dia berubah, dia bukan Tuhan. Ingat zamannya Ananias dan Safira? Saat itu kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi orang Israel, memenuhi umat Tuhan. Di kisah para rasul, kalau saudara lihat nanti, di mana orang-orang Israel itu anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan itu selalu berkumpul karena mereka mengalami penganiayaan. Mereka selalu memperhatikan satu dengan yang lain. Setiap orang jual rumah untuk dikasih ke kaki rasul-rasul untuk dibagi bersama. Mereka betul-betul menjadi satu keluarga, dan kemuliaan Tuhan memenuhi mereka sehingga tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat terjadi. Ketika penyertaan Tuhan dalam hidup kita, engkau akan hidup dari mujizat kepada mujizat. Tapi saat itu ketika penyertaan Tuhan ada di zaman kisah para rasul, ada satu murid yang bernama siapa? Ananias, saudara. Dia lihat teman-temannya kok jual rumah ya, jual rumah, dan mereka kasih semua ke rasul-rasul. Waduh, kita punya rumah nih. Ngomong sama istri, Mami, itu ibu itu jual rumah kasih ke rasul-rasul untuk dibagi. Si A jual rumah bagi kita. Masa sih nanti orang bilang kita pelit loh, nanti dipikir kita nggak peduli loh. Oke deh, kita jual deh rumah kita, katanya. Mereka jual, saudara. Akhirnya Ananias bawa sebagian. Sebagian, tidak sepenuhnya. Dibawa ke kaki Petrus. Bawanya ke kaki Petrus. Mereka bawa kepada kaki, artinya kerendahan hati. Petrus tanya. Petrus saat itu dipenuhi Roh Kudus, saudara. Dia bilang, Ananias, benarkah sudah semua engkau berikan? Ananias bilang apa, saudara? Benar. Petrus bilang gini, bukankah rumahmu itu sebelum dijual itu menjadi hakmu dan milikmu, dan setelah dijual itu juga hakmu dan milikmu? Kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Begitu Petrus bilang kenapa engkau mendustai Roh Kudus, Alkitab katakan malaikat mencabut nyawanya Ananias, mati saat itu. Mati. Lihat kalau kemuliaan Tuhan itu tinggal. Istrinya datang, mungkin dia bangga, dia pamer. Bukan cuman kamu lo jual rumah, aku lo jual rumah juga. Udah dikasih suamiku lo ke Petrus, katanya. Wah, dengan gagah dia terus datang sama Petrus. Safira, dia tanya, benarkah semua uang penjualan rumahmu sudah diberikan? Safira bilang apa? Benar. Ketika dia bilang benar, Petrus bilang, kenapa kamu bersepakat untuk mendustai Roh Kudus? Padahal orang baru membawa mayat suamimu,
mati Safira, saudara. Saat itu juga. Jadi jangan main-main kalau kita minta penyertaan Tuhan. Jadi kalau orang bilang gini, loh kak, itu loh kak, mereka itu main-main dengan dosa loh kak, tenang-tenang saja. Jangan-jangan sudah tidak disertai Tuhan. Jangan-jangan sudah tidak disertai Tuhan. Tapi kok dia bisa sukses? Banyak orang ateis bisa sukses. Yang tidak percaya Yesus bisa sukses. Kalau itu standarmu. Tapi Musa bilang, Tuhan, aku memilih kami mati daripada kami tidak disertai Tuhan. Pertanyaannya, John Calvin bilang gini, saudara, merupakan puncak penderitaan memiliki Allah namun melawan Allah. Berapa banyak kita merasa kita memiliki Tuhan, tapi sebenarnya kita melawan Tuhan lewat sikap kita, lewat perlakuan kita. Dan John Calvin bilang gini, itu puncak penderitaan. Dia bilang, celaka sekali jikalau manusia hidup namun tidak disertai Allah, yang berarti tidak ada gunanya mereka dilahirkan. Kalau sampai Tuhan tidak menyertai kita, sebenarnya kita nggak ada gunanya lagi lahir. Kita tidak bernilai. Yang membuat saudara dan saya bernilai itu karena ada Tuhan yang menyertai kita, saudara. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa penting penyertaan Tuhan bagi kita. Teknologi, kenyamanan, kekayaan seringkali membutakan manusia, sehingga manusia merasa tidak membutuhkan penyertaan Tuhan. Saya bisa buktikan kalau engkau tidak membutuhkan penyertaan Tuhan. Ketika engkau bangun pagi, engkau tidak ingat Tuhan, engkau tidak doa, engkau tidak baca Alkitab, engkau tidak minta tuntunan Tuhan, itu menunjukkan bahwa engkau sebenarnya tidak membutuhkan penyertaan Tuhan. Engkau hanya membutuhkan berkat, mujizat, dan pertolongan Tuhan, dan itu kejahatan karena kita hanya ingin memanfaatkan Tuhan. John Calvin bilang, itulah puncak penderitaanmu karena engkau tidak bernilai lagi. Mazmur katakan, itu bisa disamakan seperti hewan yang harus dibinasakan. Makanya saya sempat bergumul gini, saudara. Tuhan mengasihi manusia, Tuhan sudah tebus seluruh umat manusia, tapi kenapa masih ada orang masuk neraka? Kenapa? Ya orang-orang seperti ini yang tidak disertai Tuhan, yang tidak membutuhkan penyertaan Tuhan. Akhirnya mereka dibuang ke neraka, saudara. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita masih panjang. Tahun ini masih ada sekitar 8 bulan, saudara. Masihkah saudara membutuhkan penyertaan Tuhan? Mazmur 73 ayat 25 sampai 37 katakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ketika kita nggak membutuhkan penyertaan Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, pemazmur katakan kita berzina. Berzina. Di hadapan Tuhan kita berzina. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi pemazmur juga bilang, tidak ada yang kuinginkan di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, saya udah gak peduli, yang penting engkau beserta dengan aku. Wah, saya rindu jemaat ini berkata, Tuhan, kalau demi mengikut engkau aku harus mengalami banyak masalah. Kalau demi mengikut engkau, dagingku, hatiku remuk karena kecewa, karena kepahitan sama orang lain. Rapopo, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, yang penting engkau beserta aku. Ketika jemaat ini punya hati seperti ini, wow, Tuhan bilang,
Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Maukah kita mengutamakan penyertaan Tuhan daripada sekedar mujizat Tuhan, daripada sekedar berkat Tuhan? Reaksi Musa dan orang Israel saat Tuhan tidak menyertai mereka. Untungnya Musa, saudara, ketika Tuhan bilang, udahlah aku gak mau sertai kalian, malaikatku aja yang jalan bersama dengan kalian. Untungnya Musa dan orang Israel, mereka merendahkan hati, bertobat, saudara. Keluaran 33 ayat 4 dikatakan, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, saudara, bagi orang Israel, tanpa penyertaan Tuhan, itu ancaman yang mengerikan. Bagi mereka ancaman yang mengerikan bukan kemiskinan, bukan sakit penyakit, saudara, tapi tanpa penyertaan Tuhan. Saudara, apakah bagi saudara tanpa penyertaan Tuhan itu ancaman yang mengerikan? Atau kemiskinan, kebangkrutan, sakit penyakit yang menjadi ancaman yang mengerikan, saudara? Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak memakai perhiasan. Kenapa mereka akhirnya gak memakai perhiasan? Karena mereka tahu perhiasan itu sudah mereka jadikan apa? Berhala. Tanda orang yang sudah bertobat, dia tidak jadikan lagi berkat Tuhan itu menjadi berhala. Dia tidak jadikan lagi berkat Tuhan itu menjadi prioritas. Dia tidak jadikan lagi berkat Tuhan itu menjadi yang utama. Karena mereka sudah jadikan perhiasan itu menjadi berhala, akhirnya mereka gak mau lagi pakai itu, saudara. Gak mau. Ketika saya renungkan ini, Tuhan tolong jangan sampai berkat-Mu membuat kami akhirnya melupakan Tuhan. Saudara, Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Ada kalanya Tuhan paksa ambil berkat itu dari hidupmu, karena Tuhan ingin mengasihi engkau, saudara. Karena Tuhan ingin mengasihi pribadi kita, supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Kalau selama ini kita jadikan berkat itu sudah menjadi berhala, jika kita ingin melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita di waktu-waktu ke depan, mari kita sama-sama bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan lepaskan semua berhala dalam hidupmu. Apapun yang kau anggap lebih penting dari Tuhan itu berhala. Apapun yang kau anggap lebih berharga dari Tuhan itu berhala. Apapun yang paling kau andalkan di luar Tuhan itu berhala. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Dan itu perzinahan di hadapan Tuhan. Saya tahu ini gak mudah, saudara. Otak kita sudah terekam selama ini. Memori kita sudah menyimpan bahwa orang yang diberkati Tuhan itu orang yang kaya, orang yang sukses. Hati-hati, bahkan gereja mengajarkan itu, saudara. Itu penyesatan, saudara. Bagi Tuhan, pribadi kita itu yang penting. Relasi kita dengan Dia itu yang penting. Karena apa? Yesus mati di atas kayu salib supaya relasi kita dengan Tuhan itu bisa kembali, saudara. Harganya mahal untuk relasi saudara dengan Tuhan. Tapi engkau tidak hargain, engkau lebih memikirkan berkat, saudara. Itu kejahatan, saudara. Yang kedua, fokus kepada kehendak Tuhan, bukan keinginan diri sendiri. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Saudara, mari kita datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini umat-Mu. Aku ini orang yang sudah Engkau tebus. Aku ini anak-Mu. Jangan biarkan aku berjalan sendiri. Biar aku mendapat kasih karunia-Mu. Dengan cara apa? Tuntun jalan-jalanku. Beritahukan kepadaku apa yang harus kulakukan. Berikan tahukan kepadaku apa maumu dalam hidupku. Jangan sembunyikan dirimu dariku. Jangan sembunyikan kebenaranmu dariku. Jangan sembunyikan kehendakmu dariku. Bahwa aku mengenal Engkau. Ini yang diminta oleh Musa, saudara. Maukah kita hari ini berkata sama Tuhan, Tuhan,
Tidak ada hal yang lebih berharga bagiku selain mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, mengerti jalan-jalan-Mu dalam hidupku. Tuntun langkah-langkahku, dan saya percaya ketika engkau hidup di dalam rencana Tuhan, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, gak mungkin Tuhan tidak berkati. Kalau malaikat saja yang menyertai orang Israel, mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Kalau malaikat saja menyertai orang Israel, mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Apalagi Tuhan yang menyertai kita, saudara. Apalagi Tuhan. Mari kita minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya kadang sedih, saudara, kalau pagi-pagi saya bangun keburu-buru dengan Tuhan. Saya sedih, saudara. Hal yang paling saya sukai dalam hidup itu jam 4 pagi, jam 5 pagi, saudara, di mana saya bersekutu dengan Tuhan seperti orang yang sedang berpacaran. Saya bisa meluapkan isi hati, kerinduan, siapa diri saya. Dan saya belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Biar itu momen-momen terpenting dalam hidup kita. Bukan ketika kita dapat uang, bukan. Yang ketiga, tidak egois dan bersedia dipimpin Tuhan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Lihat, Tuhan bilang gini, oke Musa, aku sendiri yang akan membimbing engkau, memberikan ketentraman kepadamu. Tapi apa jawaban Musa, saudara? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing siapa? Kami. Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dia tidak egois. Dia nggak bilang gini, Tuhan bimbing saya. Ya wis lah, tinggalkan aja umatmu ya. Iya, ayo kita jalan Tuhan berdua. Nggak. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau tidak membimbing kami. Kalau engkau suruh jalan, biar berjalan saya dan umat. Jangan cuman saya. Waduh, hati ini luar biasa. Moga kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau berkati saya, jangan cuman saya. Ini loh teman-temanku ini loh, keluargaku ini berkati juga. Kalau Tuhan selamatkan saya, jangan cuman saya Tuhan. Mereka juga selamatkan. Biar engkau yang membimbing kami. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, bawa kami umatmu, jemaat MDC Tulungagung ini menjadi jemaat yang mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam rencana-Mu, diberkati oleh Tuhan. Makanya selalu saya bilang, marilah kita setiap doa-doamu, doakan semua jemaat, saudara. Doakan, jangan cuma doakan dirimu, jangan cuma doakan keluargamu, doakan jemaat ini. Dan Tuhan senang dengan hal itu, saudara. Dia tidak egois dan bersedia dipimpin oleh Tuhan. Yang membedakan, ini yang terakhir, saudara. Ada banyak orang bilang gini, saudara, perhatikan. Orang itu diberkati Tuhan loh. Tuhan ada loh bersama dengan dia. Buktinya mana? Dia sukses, dia kaya. Apakah itu bukti penyertaan Tuhan? Apakah itu bukti berkat Tuhan? Saya suka dengan statementnya Musa, saudara. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Kita kan selalu bilang kita ini orang-orang yang dapat kasih karunia Tuhan. Buktinya apa? Dia sukses loh, dia berhasil loh. Bukan itu tanda kita dapat kasih karunia. Bukan. Kalau gereja berkata, kalau kamu dapat kasih karunia Tuhan, kamu pasti sukses. Itu penyesatan. Musa bilang gini, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi.
Yang membedakan antara umat Tuhan dengan orang yang bukan umat Tuhan bukanlah agamanya, bukanlah hartanya, tidak juga pendidikannya, bukan juga jabatannya. Yang membedakan saudara dan saya umat Tuhan adalah apakah Tuhan menyertai engkau. Dan orang dunia akan bisa lihat bahwa Tuhan menyertai kita. Pasti bisa lihat bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan utus saya kemanapun, saya mau. Saya hanya minta satu, sertai aku. Karena kalau Tuhan sudah sertai, pasti ada perlindungan, ada pemeliharaan, dan engkau pasti bahagia dan hidupmu penuh dengan sukacita, dan kita bisa jadi berkat, saudara. Mari rindukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri yuk. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Cek. Perkenanan
Hari-hari yang akan kita lalui ini hari-hari yang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan jebakan-jebakan yang membuat kita tanpa sadar sebenarnya kita sudah dibelenggu oleh iblis, sedang diseret masuk ke dalam rencananya iblis. Hanya penyertaan Tuhan yang membuat kita bisa melihat dengan jelas mana yang dari Tuhan, mana yang dari iblis. Hanya penyertaan Tuhan yang bisa membuat kita berkemenangan melawan tipu muslihat iblis. Berhenti mengandalkan kekuatanmu, minta penyertaan Tuhan, minta hati yang mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini jahat, saudara, jahat, jahat. Jangan bermain-main lagi dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita. Dia akan menuntun kita sama seperti ketika Tuhan membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan sendiri akan menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ingat, Tuhan punya perasaan, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya tujuan. Mari kita selaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, tujuan kita dengan tujuan Tuhan, supaya kita sampai kepada rencana Tuhan. Tuhan, sama seperti Musa berkata, jangan suruh kami jalan, jangan suruh kami berangkat kalau Engkau tidak sertai kami. Sertai kami Tuhan, melalui hari-hari kami, sertai kami. Yesus, sertai kami. Engkau Allah Immanuel. Buka mata kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Buka mata hati kami untuk melihat dengan jelas rencana-Mu dalam hidup kami. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan, kesulitan, tantangan yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan izinkan itu, dan Engkau sudah berikan kemampuan untuk melaluinya. Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Buka mata mereka untuk melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Buka, untuk mereka mengerti jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Berkati mereka, berkati semua umat-Mu ini Tuhan. Tuntun Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku turun agung. Kami bawa kota ini di hadapan Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kota ini. Tuhan menempatkan kami di kota ini Tuhan. Karena itu kami bersepakat berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas kota ini. Curahkan roh-Mu, curahkan belas kasihan-Mu, curahkan anugerah-Mu. Lawat penduduk kota ini Tuhan. Lawat celikan mata rohani penduduk kota ini, untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami rindu melihat kebangunan rohani
revival terjadi di kota ini. Berkati kota ini, pulihkan kota ini, berkati pemerintahan kota ini. Kami bawa para pemimpin-pemimpin kami. Firman Tuhan katakan bahwa mereka adalah wakil Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menegakkan hukum di kota ini. Tuhan, berkati mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, semua jajaran pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya Tuhan. Sertai mereka, kasih mereka hikmat, kasih mereka bijaksana, kasih mereka Tuhan tuntunan-Mu di dalam membuat kebijakan. Biar semua kebijakan mereka itu kebijakan yang dipimpin oleh Tuhan. Segala rancangan orang jahat, orang fasik, rancangan-rancangan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atas kota ini digagalkan dalam nama Yesus. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan menjadi berkat Tuhan. Beri mereka hikmat bijaksana, Engkau sertai mereka Tuhan. Biar lewat hidup mereka nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, berkati juga ekonomi kota ini, pendidikan kota ini, semua komponen yang ada di kota ini Tuhan. Tuhan berkati para pengusaha-pengusaha, khususnya anak-anak Tuhan, biar mereka bisa menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pulihkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Pulihkan Tuhan, biar kami bisa menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Kami serahkan kota Tulungagung ke dalam anugerah Tuhan. Bapa, kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Sertai kami, tuntun kami, pegang tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah sendiri. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Lindungi dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, tuntun kami hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan lalang lahap dari umat-Mu, cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Pakai umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, berkati dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Lindungi mereka. Pakai mereka membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Roh Kudus kasihani mereka, jamah mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang dan Bu Bambang dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jantas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan takut, karena ada Tuhan beserta dengan kita. Dia melindungi dan menjaga kita. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kepada waktu masuk, diberkatilah kepada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, Tuhan menyertai engkau. Tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya,
Berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus dan kita diberkati sama-sama, katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami